Ayo Bapak Ibu, nanti ya, terutama yang pinter-pinter browsing dengan Android ini, nanti kalau ada ustadz atau ustadzah kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, kok dihujat sana sini, ayo kita klarifikasi, kita tabayun, terus kita dukung. Jangan diam, karena kalau kebatilan itu kita diamkan, akhirnya dianggap orang betul. Jadi kebatilan itu kalau didiamkan dan banyak, itu dianggap orang betul. Nah, iya kan? Nah, ini tadi seolah-olah Ustadz Yahya Waloni itu salah. Yang benar justru yang menghujat seolah-olah. Karena apa? Karena kita diam. Ya. Nggih napa nggih? Gak enak pilihan lain selain nggih, ya nggih, ayo. Nah, coba seandainya itu 2, 3 dan seterusnya, wih wakeh ya. Lah repotnya nanti Bapak Ibu, kalau anak cucu kita ikut membaca hujatan-hujatan ini, anak kita juga akan ikut membenci Ustadz Yahya Waloni. Membenci saja itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Karena konsep ini belum atau tidak dipahami atau disalahpahami, maka Ustadz Yahya Waloni dihujat sana sini. Nanti sampean delok di Android sampean. Kebanyakan dari kita hanya nonton. Ketika Ustadz Yahya Waloni itu dihujat sana sini, kita semua hanya nonton. Bahkan ada yang mendukung begini, anjene bekas pendeta ya orang iso ngaji. Karena kita juga salah konsep. Sedikit dari kita yang tabayun atau klarifikasi. Mengapa? Mau tabayun gimana? Ya gak jelas kok ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini loh contoh hujatan mereka. Ini hujatan-hujatan terhadap Yahya Waloni. Ini baru halaman pertama, sepertiga halaman pertama. Geger ceramah Ustadz Yahya Waloni, sebut Nabi Muhammad bukan pembawa Islam. Lah memang betul toh, tapi ini hujatan islinya. Selain Yahya Waloni, Ustadz ini juga singgung Nabi Muhammad dan seterusnya. Yahya Waloni sebut pembawa Islam bukan Nabi Muhammad loh. Nah, betul semua toh gitu. Tapi itu isinya hujatan-hujatan loh. Tidak tahu ada 1-2 yang dikirim oleh pendukungnya, tapi yang banyak oleh para penghujatnya. Ya. Yang banyak itu oleh para penghujatnya. Mengapa kita tidak mengklarifikasi atau kemudian mendukung? Ya karena kita sendiri juga salah konsep tadi, misconception, salah konsep, salah terima, kurang paham memang bahwa ternyata Islam itu memang tidak dibawa oleh Muhammad. Ya sejak Adam dulu, jadi Nabi Muhammad ini hanya menyempurnakan, melengkapi, sehingga nanti kalau sudah sempurna di hari terakhir hidupnya, Allah menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam madina. Itu sempurnanya. Tugas dari Bu'istuli utamima makarimal akhlak tadi, kalau sudah wis lengkap sempurna, baik Quran maupun sunnah-sunnahnya sudah lengkap, soal dibukukan itu nanti urusan belakang. Ya, yang penting kitab-kitab itu meskipun masih tercecer saat itu sudah lengkap. Begitu juga sunnah-sunnah itu sudah lengkap. Tapi masih tercecer sana sini. Tapi nek diolor-olor kesakno Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kelihatannya bahagia, ya memang bahagia. Tapi salah satu sisi lain adalah berat sekali loh tugasnya. Beratnya karena apa? Salah satu sisi bahagia karena nanti umatnya paling banyak di akhirat. Ya, jadi umatnya Nabi Muhammad itu nanti di surga itu paling banyak. Ya, paling banyak. Ya. Tapi juga tugasnya juga paling berat karena nanti apa? Bersaksi untuk kita semua ini.
Bayangkan bersaksi untuk sekian banyak lah yo melok nganyer. Apa nganyer iku bahasa Indonesia nih. Jangur ngenteni senggar situk sampean-sampean iki. Enek sing kok waru, enek sing teko endi etane waru. Skurek sari ya. Ngetan maneh titik akeh pabrik sandal wis akeh sing tutup ya. Ya. Loh ini juga Yahya Waloni bikin geger sebut Rasulullah bukan pembawa Islam. Ustadz Yahya Waloni akui kesalahannya, lo mengaku kesalahannya. Salah milih kata saja. Nah, ya kasihan toh kalau sampai dia minta maaf. Seperti Ustadz Basalamah kemarin dia terpaksa minta maaf, timbangannya digeruduk uang ya. Minta maaf saja apa beratnya sih gitulah akhirnya. Padahal dia betul mengatakan wayang itu haram. Ya kalau wayang tok sih mungkin gak patek haram. Saya katakan kok gak patek haram, gak begitu haram karena wayang tok ya kan gepeng. Karena tujuannya dulu Wali Songo digepengkan itu supaya tidak seperti patung. Tetapi yang menyertai wayang itu ada yang acara sajen kopi ireng, terus ada sandingan, terus ada sinden yang suaranya mendayu-dayu. Suara wanita itu haram, ya Bu, jangan sering-sering nyanyi lo ya. Suara wanita itu aurat, ya, ya hati-hati. Ya, itu semua yang menyertai wayang sehingga mau nggak mau akhirnya wayang dibungkus hal-hal yang haram gini, gelem gak gelem akhirnya melok haram. Dibungkus ini lebih haram, lebih haram, lebih haram, lebih haram, haram akhirnya. Ya. Nah, ini sepertiganya. Sampai sini padahal ini baru halaman pertama. Masih ada 2, 3, 4 yang menghujat segitu banyak. Sing bedukung siji loro, gak direken wong. Ayo Bapak Ibu, nanti ya, terutama yang pinter-pinter browsing dengan Android ini, nanti kalau ada ustadz atau ustadzah kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, kok dihujat sana sini, ayo kita klarifikasi, kita tabayun, terus kita dukung. Jangan diam, karena kalau kebatilan itu kita diamkan, akhirnya dianggap orang betul. Jadi kebatilan itu kalau didiamkan dan banyak itu dianggap orang betul. Nah, iya kan? Nah, ini tadi seolah-olah Ustadz Yahya Waloni itu salah. Yang benar justru yang menghujat seolah-olah. Karena apa? Karena kita diam. Ya. Mungkin apa nggih? Gak enak pilihan lain selain nggih, ya nggih, ayo. Nah, coba seandainya itu 2, 3 dan seterusnya, wih wakeh ya. Lah repotnya nanti Bapak Ibu, kalau anak cucu kita ikut membaca hujatan-hujatan ini, anak kita juga akan ikut membenci Ustadz Yahya Waloni. Membenci saja itu ada tanggung jawabnya di akhirat. Ada. Jenengan dalam hati mengatakan, anjene Yahya Waloni kan bekas pendeta, ya salah anjene guru iso ngaji. Itu saja nanti di akhirat ada tanggung jawabnya loh Bapak Ibu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing akan ditanya. Termasuk urusan kita hari ini Bapak Ibu. Itu kalau yang melaporkan itu Rokib dan Atid. Rokib Atid pasangan pertama 12 jam yang shift siang, Rokib Atid kedua yang shift malam itu 12 jam jadi 24 jam. Setor buku catatan kita kepada Allah. Itu saja kalau kita sendiri yang membuat catatannya menggunakan laptop ini, kita akan perlu 1000 tahun, 1 hari loh. Tapi Rokib dan Atid hanya 24 jam, itu pun dibagi berempat, 2 siang, 2 malam. 1 hari 24 jam. Kalau kita yang membuat laporan itu, kita perlu 1000 tahun. Mengapa kok sampai gitu? Karena gerakan hati kita itu juga ada laporannya. Ayo. Ini.
Makanya sampai delok aku iku ojo sampai ada rasa benci. Ya, ada rasa seneng dan ngene, ustate dina iki menggawanteng rek. Ki umpama aku ngerti biyen tak pek mantu dhewe iku ya. Ya. Nah, nek sampean ngono engko nduk akhirat pertanyaane biyen awakmu duwe perasaan ustate ganteng, wah jawabe gampang. Pancene nggih ganteng Gusti ya. Umpama jek anu apa Joko ngono tak pek mantu lah ngono iku. Itu insyaallah nanti jadi pahala ya. Pak Didik ada yang ditanyakan? Oh, belum. Monggo.